Iya, oke, ini udah mulai di-recording. Jadi, kemarin teman-teman semua udah coba, setting ya, jadi ada database, kemudian juga ada, PHP. Kemarin malam juga saya udah sempet, sharing juga gimana sih caranya kalau saya mau connect dari server yang saya punya, dari EC2 ke RDS, begitu. Nah, sebenarnya, kenapa sih kita belajar seperti ini? Karena tujuannya kita mau supaya, kita punya sistem yang lebih baik, yang memungkinkan untuk scaling. Dan pasti juga, kita maunya punya sistem yang secure, begitu. Karena, eee, kalau sekarang itu mungkin entah terasa atau nggak terasa gitu kan, ketika kita bikin servernya itu jadi monolith, ya semuanya itu berada di dalam satu badan, semuanya itu berada di dalam satu server, begitu. Nah, otomatis ketika semuanya ada di dalam satu server, ya ini akan jadi, problem banget kalau menurut saya ya. Walaupun kayak tadi saya bilang, ya kita nggak begitu berasa lah, apa sih bedanya satu server atau nggak satu server gitu kan, kayaknya sama aja. Ya sebenarnya sih nggak sama aja gitu, pasti beda ya. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini, satu server gitu ya, kalau misalnya kita udah biasa nih di sini ada satu server kita jalanin seperti ini. Di sini kita ada web begitu, kemudian kita ada, storage-nya juga ada di sini gitu ya. Jadi kalau kita taruh-taruh gambar juga di sini. Kemudian kita taruh database juga ada di sini. Nah, nanti otomatis ketika saya punya ini namanya adalah, satu attack point gitu, satu attack surface. Oke, jadi di sini semuanya itu akan, eee, sebentar tadi kayaknya ada yang nanya, sebentar saya lihat dulu ya. Nanya apa nih, Mas? Aduh, nanti dulu ya, Mas, kalau partner ya. Ya, jadi di sini ada, attack 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 point-nya atau attack surface-nya cuma satu, begitu. Jadi, kebetulan juga kalau Anda bikin di sini mungkin ada admin-nya, gitu ya, di sini ada admin-nya, kemudian Anda buka SSH juga di sini, gitu ya. Nah, ini ketika ada hacker, gitu ya, ketika ada hacker masuk nih, ya yang di-attack ya di sini doang, gitu. Oke, ya semua dia akan attack di dalam satu titik. Nanti otomatis ya kalau jebol, ya udah kena semuanya gitu, kena semua-semuanya. Oke, kemudian problem lain adalah kalau saya masukin semua di sini, ini kalau kemarin kita udah belajar ya, kalau web itu punya karakteristik sendiri, storage tuh sebenarnya punya karakter sendiri, database tuh punya karakter sendiri. Tapi kalau misalnya kita gabung, maka otomatis semuanya itu, karakternya jadi campur-campur. Otomatis seperti ini, nggak ada yang namanya optimasi, mereka tuh nggak bisa di-optimize, begitu. Nah, makanya di, cloud, karena kita punya resource yang cukup banyak, kemudian resource-nya kita bisa atur sesuai dengan fungsinya sendiri-sendiri. Nah, kita mau belajar gimana sih caranya kita pisahin, begitu. Bukan berarti nanti kalau kita pakai cloud tuh disuruh pakai server lebih banyak, enggak. Sebenarnya tetap objektifnya itu kita mau punya cost yang rendah, kita mau supaya harganya ini nggak mahal, cost-nya rendah, tapi performance-nya itu tetap tinggi, gitu. Kita tetap bisa perform dengan baik, kemudian kita juga mau, supaya dia tuh harusnya lebih secure, mempunyai attack vector yang, berbeda, begitu. Oke, jadi yang kita mau bikin atau yang kemarin teman-teman udah bikin, itu teman-teman udah bikinnya seperti ini. Jadi, di sini saya punya, EC2, ini isinya admin di sini ya. Jadi harusnya nih Anda buatnya adminnya di sini. Oke, nah admin ini maksudnya admin apa? Admin ini sebenarnya adalah di sini admin konten gitu ya, CMS-nya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau tambah-tambahin, data gitu ya, ya tambahinnya di sini. Kemudian di sini juga ada, SSH-nya, harusnya kayak gitu. Oke, jadi yang dibuka SSH tuh di sini. Nah, kalau sekarang kita itu mungkin terlalu cepat gitu ya, atau terlalu gampang, biasanya SSH-nya ini, kita bukanya itu, 0 ya, 0.0.0.0 gitu. 0.0.0 itu adalah semuanya artinya adalah open anywhere, kita buka semua itu dibuka, begitu. Tapi sebenarnya, 0.0.0 ini nggak boleh nih, nggak secure gitu. Jadi kalau Anda pakai ini tuh sebenarnya nggak direkomend, begitu ya. Kenapa nggak direkomend? Karena kalau misalnya seperti itu semua orang itu bisa masuk ke situ.
itu nggak baik gitu ya. Kalau Anda buka lobang, itu semua orang bisa. Nah ini harusnya itu Anda, ketik ya, kalau yang benar ya, ini tuh harusnya dari, IP segmennya, IP network-nya kita, oke, IP network yang ada di office, oke, atau IP-nya laptop. IP yang ada di rumah, IP rumah, misalnya gitulah ya. Kalau kalau kita kerjanya di rumah, ya ini IP di network office atau IP di rumah. Jadi yang bisa SSH ke dalam server ini, itu cuma adminnya aja, atau dia hanya boleh dibuka dari sekolahan kita aja atau dari office-nya kita. Tapi kalau misalnya orang lain, misalnya saya ada di Jakarta atau teman Anda ada di Bandung, itu nggak boleh masuk SSH ke sini. Karena kalau Anda SSH ke sini kan nggak secure, begitu kan. Apalagi kalau misalnya Anda buka 000 semua, ini semua orang bisa masuk ke sini. Ini nanti servernya akan di-scan nih, akan di-scan, kemudian akan di-brute force, orang-orang akan coba masuk ke SSH-nya. Karena kalau secara security, Anda kasih SSH itu harusnya udah oke banget. Udah seneng banget orang kalau dikasih SSH itu mereka bisa masuk, mereka bisa, oprek-oprek di dalam sini, oke. Jadi SSH 00 ini idealnya juga nggak masuk seperti ini, kita cuma ke network IP atau ke IP yang ada di rumah aja, gitu. Tujuannya supaya lebih aman, begitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya Anda buka port 80, ya 80 masih oke lah, begitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau bikin lebih ketat lagi, ya Anda juga bisa bikin nih, HTTP-nya ini juga dari network, office atau network IP-nya di rumah, begitu. Jadi tetap nggak semua orang juga boleh masuk ke situ untuk CMS ya. Jadi dengan seperti ini, ya adminnya ini sudah lebih secure, ini udah terlindungin, nggak semua orang bisa masuk ke sini, begitu. Oke, jadi ini khusus untuk, admin aja, orang-orang nggak boleh masuk ke situ, oke? Nah, jadi kita udah punya satu poin, kita udah punya satu server nih untuk admin doang, begitu. Kemudian dari admin ini kita akan, masukin lagi, di sini kemarin, kita punya satu database. Oke, kita udah belajar di sini ada database-nya, kemarin ini namanya adalah RDS ya, RDS, tipenya MySQL, oke. Nah, di sini ada RDS MySQL, jadi database-nya kita ada di sini, begitu. Jadi ketika kita masukin, konten, ketika kita input data-datanya, ya mereka itu masuknya ke sini, mereka masuknya ke sini, oke? Mereka masuknya ke sini. Nah, nanti kalau di adminnya ini, kita perlu bikin apa sih di adminnya ini? Nah, di adminnya ini kita juga harus define juga, ini nggak boleh di-install semua di sini, gitu. Jadi, kita juga nggak mau install semua. Jadi kita di sini karena dia ada web server, ya kita install-nya HTTP, gitu ya. Kemudian, kalau misalnya MySQL, bukan database-nya yang di-install di sini, tapi di sini adalah MySQL client, gitu. Gitu ya. Jadi kita perlu pakai, HTTP atau web server, kemudian yang kedua itu adalah MySQL client, bukan MySQL ya, gitu ya. Karena MySQL-nya itu nanti adanya di RDS MySQL, begitu. Jadi ini khusus untuk masukin aja, klien-klien aja, ada web server-nya, tapi database-nya itu ada di sini, begitu, ada di RDS. Ini sudah terpisah, begitu. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan bikin satu server lagi di sini ya, jadi mungkin saya pakai gambar satu lagi. Nah, kemarin juga teman-teman sudah set ya, malah saya yang belum. Oke, jadi di sini, kita mau bikin ini adalah web server ya, gitu. Jadi kita mau bikin di sini web server untuk customer, web server yang, masuknya itu ke customer. Ke user, gitu ya. Nah, di sini web server user, maksudnya apa? Jadi nanti kalau kita punya, orang-orang gitu ya, kita punya customer, nah customer-nya itu masuknya ke sini. Jadi customer-nya itu masuknya ke sini. Nah, customer-nya masuknya dari sini. Jadi kalau orang-orang dari internet, ya masuknya ke web server yang ini. Nah, di sini ada apa? Apa yang kita perlu install di web server ini? Jadi yang kita perlu install di web server ini, nggak semuanya juga, gitu. Jadi yang masuk di sini itu, yang Anda harus install di sini, itu adalah HTTP.
gitu ya. Jadi HTTPD. Jadi Anda perlu install HTTPD-nya gitu. Nah, Anda nggak perlu install MySQL ya. Jadi di sini Anda nggak perlu install ya. Ini kalau biasa kan kita install nih, ini Anda nggak perlu install SQL ya, begitu. Jadi Anda nggak perlu install SQL di sini, begitu. Karena nanti jadi attack vector lagi. Anda nanti akan jadi kebocoran lagi di situ. Nah, makanya ketika kita install server, itu karakternya berbeda, modelnya itu berbeda. Kalau dulu kan pokoknya semua ketika kita install itu kita installnya LAMP, bener gak? Install LAMP itu kan berarti ada PHP, MySQL, kemudian ada ya PHP, MySQL sama Apache begitu. Jadi langsung tiga-tiganya langsung ditumplek semua jadi satu, semua langsung ditaruh di dalam satu server begitu. Tapi kalau di model yang lebih benar, kalau kita ngomongin yang lebih benar, ya nggak seperti itu gitu ya. Jadi di sini Anda cuma masukinnya ada web server aja nih, karena dia mau buat user access. Yang kita masukin di situ cuma yang HTTPD-nya aja gitu, cuma web servernya aja. SQL itu nggak usah begitu ya. Nanti di sini kalau kita ngomongin port gitu ya, portnya ini apa yang dibuka, apa yang bisa diakses. Ya karena kita cuma ada HTTPD, ya berarti yang diakses tuh cuma port 80 aja gitu. Ini cuma ada port 80 di sini. Oke, ini cuma ada port 80. Oke, terus SSH gimana? Perlu nggak saya masukin SSH? Ya SSH juga seharusnya nggak perlu gitu. Jadi kalau kemarin itu kita juga asal-asalan gitu ya, ini juga nggak perlu SSH port. Oke, SSH port-nya itu nggak usah dibuka begitu. Di sini kita cuma serve port 80 aja, karena orang-orang mau masuk itu mau masuknya port 80. Di sini udah nggak ada SSH-nya lagi begitu, karena dia sebagai server ya kita cuma mau server ini melayani customer, dan di sini nggak ada SSH-nya, di sini nggak ada SQL-nya. Nanti dari sini connect-nya kemana? SQL-nya ini connect-nya kemana? Ya SQL-nya ini connect-nya ke sini lah gitu kan. SQL-nya karena kita udah punya database-nya, ya nanti kita akan buat dia database-nya itu ke sini connect ya, gitu. Gitu kan kalau Anda mau ambil-ambil data, misalnya kalau saya udah masukin ya nama alamat kan kita masukin dari admin. Oke, tapi nanti dari web server ya kita nggak usah kayak gitu. Dari web server itu kita cuma ambil aja gitu. Jadi customer-customernya tinggal ambil di sini begitu, karena sifatnya dia bukan admin. Oke, ya kalau memangnya Anda perlu input, ada form-nya, ya Anda bisa bikin di sini. Tapi main adminnya seharusnya ada di sebelah kiri. Ini ada di server yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih detail, ya bentuknya itu seperti ini, kurang lebih yang kita expect. Termasuk juga kalau kita ngomongin tentang security-nya. Service apa sih yang boleh ada di sebelah kiri, service apa yang ada boleh di sebelah kanan, begitu. Jadi Anda nggak usah install SQL, kemudian juga Anda akan tutup port SSH-nya, begitu. Jadi dengan seperti itu, di sini cuma ada HTTPD doang, gitu. Cuma ada web server-nya aja. Oke, jadi kalau Anda di-hack, ya udah, yang kena cuma HTTPD-nya aja, gitu kan. Anda nggak kena yang lain, database-nya ada di belakang, begitu. Oke, nah dengan seperti ini kita nggak perlu gede-gede nih. Kalau dulu ya di sini kan Anda pakai 8 core, 32 giga, itu kan gede banget ya. Kenapa kayak gitu? Karena dulu tuh Anda install ada HTTPD, ada SQL, ada ini, ada itu, pokoknya semua Anda install di sini. Kalau ini nggak usah, begitu. Ini Anda bisa mulai dari yang kecil aja. Misalnya kita pakainya di sini T2 ya. Jadi misalnya di sini kita pakainya T2 aja. Misalnya di sini T2 Micro, oke, atau mungkin T2 Medium. Oke, nah dengan seperti ini kita punya kecil-kecil aja nih. Kalau saya biasanya pakai mikro, ya kita pakai mikro aja, kita masukin aja di sini. Oke, kemudian database-nya apa? Ya database sesuai dengan keperluannya. Anda mau pakainya apa? Kalau memangnya masih main-main aja, ya pakai T2 aja. Tapi kalau udah lebih serius, Anda bisa pakai M, atau kalau lebih serius lagi bisa pakai R. Gitu. Jadi tergantung sizing-nya, Anda mau pakai seperti apa. Kemudian di admin ini mau ngapain? Ya di admin ini juga sebenarnya kalau kita cuma buat web service atau web server kecil-kecil, itu juga nggak usah gede-gede. Di sini Anda bisa mulai sama. Kalau menurut saya, ini Anda pakai aja T2 Micro.
begitu. Mikro itu kecil loh, mikro itu kan 1 core 1 GB, begitu. Dan kalau misalnya Anda sempat main-main, 1 core 1 GB itu masih cukup kok. Kalau cuma buat web server, Anda cuma masukin data dan lain-lain itu ya dia nggak akan mati-matian juga, begitu. Oke, jadi seharusnya dengan model resource yang seperti ini, ya ini sudah lebih hemat karena kita nggak usah beli gede-gede, ini tetap bisa jalan semuanya. Anda bayangin aja, Anda punya service sekarang T2 Micro, kemudian Anda punya database, begitu. Nah, dengan seperti ini harusnya ini udah lebih stabil, sudah lebih baik, begitu. Oke? Nah, nanti yang kita mau pelajarin sekarang itu adalah jadi kalau dalam posisi seperti ini harusnya ada adminnya aja. Jadi walaupun kita punya belajar.zip gitu ya. Nah, belajar.zip itu kan Anda ada bagian admin, ada connections, ada admin, kemudian ada juga yang public interface begitu. Di mana Anda bisa ngelihat hasil ya, result ya kan. Ya harusnya di sini ada admin, kemudian kalau Anda mau public interface juga boleh, tapi untuk ngecek doang begitu kan. Kalau di sebelah kanan ini nggak ada adminnya, jadi direktori admin tuh jangan ditaruh di sini. Oke, jadi mungkin saya tulis aja di sini lah. Di sini juga nggak ada adminnya ya. Oke, nah di sini nggak ada adminnya, gitu. Kenapa nggak ada admin ya? Supaya lebih secure. Jadi di sini nggak ada admin, nggak ada SQL Server, nggak ada SSH. Bahkan di sini juga Anda nggak usah pakai MySQL Client juga, begitu karena nggak ada kebutuhan MySQL Client kan sebenarnya dia connect secara PHP kan. Ya secara PHP dia connect ya dia udah masuk sini. Jadi barang apa sih yang perlu diinstal di situ atau service apa yang perlu diinstal, service apa yang nggak perlu diinstal. Nah, itu juga kita perlu pikirin juga begitu karena eh, kalau dulu ya semuanya ya udahlah kita install gitu kan. Pakai nggak pakai ya Anda install. Ya memang ya bisa-bisa aja kalau memang ya kita buat lab ya kita bisa seperti itu. Tapi mesti di note juga gitu kan. Ya kebiasaan ini harus kita mulai dari awal, dari kita sebagai gurunya, ya kita juga harus mulai nih habitnya ini. Karena kalau misalnya kita mulai ngajarinnya itu acak-acakan gitu ya, nanti muridnya itu akan ikut acak-acakan juga gitu. Kalau misalnya kita bilang, oke nih semua ditumpuk aja di dalam satu server, Anda open aja semua portnya, Anda open aja semua destination atau semua source ya. Nanti ketika muridnya itu udah jadi gitu ya, nanti itu mereka akan melakukan hal yang sama. Ya udah dibuka aja nih portnya, ini dibuka aja, ini begini. Ya memang gampang. Ya memang gampang, memang jadi, tapi salah begitu. Karena objektifnya adalah ketika kita mau punya murid, setelah murid itu selesai belajar, mereka itu bisa masuk ke industri, bisa masuk ke dunia kerja, begitu. Nah, kalau misalnya kita nggak kasih awareness, kita nggak kasih tahu nih yang benar harusnya begini, nanti ketika masuk ke dunia industri, mereka buka-buka gitu kan, nanti tuh Anda bisa dengar ada beritanya, oh datanya bocor, perusahaan ABC itu dihack. Nah, kalau Anda tanya itu kenapa bisa seperti itu sih? Ya, ada kemungkinan ketika belajar, karena kita itu menggampangkan semuanya, kita udah nggak biasain ngomongin security, kita nggak biasain rapih gitu kan. Ya, nanti hasilnya juga ya acak-adut seperti itu. Begitu makanya ya di sesi ini juga saya mau sharing gitu kan. Ya kita juga ya memang kalau kalau kita belajar cepet-cepetan gitu kan, ya semua dibuka gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin lebih serius, kita harus ngomongin yang lebih rapi. Oh, di sini ada apa sih? Service apa yang diinstal di sebelah kiri? Service apa yang diinstal di sebelah kanan? Kemudian security-nya tuh maunya gimana sih? Yang bagus tuh gimana? Begitu. Oh, di sini 80 doang, ini begini. Oh ya sudah. Oke, ya begitu. Jadi lebih rapih. Filternya itu lebih jalan begitu. Oke, jadi ada step-step ya gitu ya. Kalau kalau awal kita buka ya sudah oke gitu kan. Tapi kan kalau ini kita ngomong ini study case gitu ya. Study case kita mau coba nih. Kenapa sih kita bikin study case yang ada seperti ini? Ya supaya sebenarnya kita mau dekat ini teman-teman semua, para guru gitu kan. Kita mau deketin nih case realnya nih di industri itu seperti ini loh. Kalau orang mau bikin web tuh seperti ini gitu. Memang ini nggak patokan pasti kayak gini nggak gitu ya. Apalagi kalau di dunia cloud itu banyak banget variannya. Kita mau bikinnya seperti apa itu ya bisa-bisanya kita lah. Kita bisa lakukan banyak hal untuk tweak ini menjadi lebih baik begitu.
Oke, tapi kita, bikin ini jadi satu journey supaya teman-teman bisa ikutin nih, pattern-nya kurang lebih seperti apa sih, begitu. Oke? Ya jadi, ekspektasinya karena ya saya tahu teman-teman juga kemarin udah nyoba sampai malam ya, sampai keringetan, mudah-mudahan nggak ada yang cedera ya. Jadi ya kita udah buat seperti ini walaupun, mungkin nggak exactly seperti ini. Jadi di sini ada adminnya, kemudian kita punya RDS ini untuk database-nya, kemudian kita punya di sini ada, eee interface untuk, website untuk publik ya. Jadi orang-orang yang di public website semuanya masuk di sini. Harusnya masukin datanya di sini, kemudian, orang lihatnya di sini. Jadi semua user user dari manapun ya masuknya ke sini, bukan ke sini ya, ke sini. Oke. Nah kemarin juga saya udah, stretch gitu ya, bahwa, kalau misalnya kita bikin satu server aja di sini, web server di sini, ini ada kemungkinan nggak cukup, begitu. Karena apalagi kalau kita ngomongin T2 Micro. Kalau kita ngomongin T2 Micro, kemudian, saya punya 100 orang, mungkin masih bisa. Kalau saya punya 1.000 customer, ya antara bisa sama nggak bisa. Tapi kalau misalnya Anda punya 10.000 customer, wah mungkin nggak bisa nih kalau T2 Micro, oke. Berarti saya harus pakai T2 Medium, oke. Atau kalau misalnya saya lebih gede lagi, wah nggak bisa lagi, saya harus ganti lagi. Tapi saya maunya tuh nggak kayak gitu. Jangan sampai nanti kalau misalnya Anda nggak bisa, Anda naikin, Anda nggak bisa, Anda naikin, begitu kan. Dan ini ada yang namanya single point of failure. Karena ketika dia sudah fail gitu kan, kadang kan kita nggak tahu nih, customer kita sebenarnya ada berapa sih? Ada banyak atau ada sedikit, begitu. Itu nggak bisa kita bilang, "Oh ya udah nanti dinaikin," udah keburu mati gitu ya. Karena kalau udah keburu mati itu, customer, penonton kecewa, gitu. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu, ya kita bisa bikin ini jadi yang namanya load balancing. Kalau konsepnya itu namanya adalah, highly available, begitu ya. Highly available supaya mereka tidak berada di satu titik aja. Oke, ini saya, pindah ini, saya pindahin di sini, eee, oke, nah kita mau bikinnya seperti ini jadi. Oke, kita udah punya satu, server gitu ya, ini satu server yang tadi udah ke public interface. Nah sekarang kalau misalnya dia punya satu server ini dia cuma jalan sendiri aja akan ada problem. Nah, kemudian kita itu harus bikin server yang, identik gitu ya, kita bisa bikin server yang identik. Nah, jadi kita akan bikin di sini ada load balancer ya, begitu. Oke, kita mau bikin load balancer ya, kemudian load balancing ini dia akan, eee, jadi kalau misal di sini ada orang yang minta, yang banyak yang minta gitu ya, ya dia akan masuknya ke load balancer ya. Dari load balancer ini dia akan, share load-nya itu ke beberapa server. Kalau di sini contohnya ada 2 server. Tapi yang pasti ya server satu sama server 2 ini harusnya identik gitu, nggak boleh dong kalau server satu ini, warnanya biru, terus di sini warnanya merah, kan Anda nggak mau kayak gitu kan. Ya kalau misalnya biru ya biru semualah. Misalnya contohnya kalau Anda buka detik.com atau Anda buka CNN gitu kan, ya kan Anda maunya beritanya sama semua gitu kan, nggak mungkin beritanya nanti beda, yang satu ngomonginnya A, yang satu ngomonginnya B, gitu. Ini harusnya A semuanya sinkron, sama, begitu. Secara template, secara gambar itu harusnya sama. Ini kalau di belakangnya lagi, kalau misalnya tadi Anda lihat kan, di sini ada database ya, cuma nggak usah ngomongin database dulu lah. Ini database-nya, kemudian di sini ada admin-nya nih, kalau topologi yang tadi ya. Jadi di sini ada di sini, kemudian mereka akan connect di sini. Nah, gini ya. Jadi sekarang kita mau bilang bagian yang ini aja. Ini ada satu dan dua. Nah, ini gimana caranya? Kalau misalnya saya mau bikin mereka ini sinkron. Kemarin juga di hari pertama kita udah sempat bilang, ya kalau Anda mau bikin ini, ya Anda pakai namanya AMI, gitu ya. Anda pakai image. Anda pakai image atau istilahnya Anda pakai template. Oke, nah kalau misalnya Anda pakai template, otomatis ya, yang kedua ini pasti akan sama, gitu, identik, begitu. Atau, kemarin kita juga udah sempat bilang ada yang namanya, launch template. Launch template. Oke, nah kalau misalnya tadi kalau kita EMI gitu ya, EMI kita masih tetap tentuin mesinnya apa, key pair-nya apa, dan lain-lain. Kalau launch template, ya itu udah langsung jadi, diklik, langsung kita udah tentuin, itu, instance-nya apa, key pair-nya apa, security group-nya apa, langsung jadi, begitu.
Oke, jadi kita bikin ini ya seperti itu. Kemudian di sini ada load balancer gitu ya. Nah, load balancer itu kalau secara fungsi gitu ya, load balancer itu ada beberapa model nih sebenarnya. Kalau yang kita ngomongin ini adalah yang namanya network load balancer. Yang kita mau bikin itu namanya network load balancer. Tapi ada yang lebih advance itu namanya adalah application load balancer. Begitu. Ada yang namanya network load balancer, ada yang namanya application load balancer. Nah, tapi yang kita pakai, yang kita omongin sekarang adalah yang namanya network load balancer. Fungsinya apa sih network load balancer itu? Ya, fungsinya satu, ya load balancer gitu ya, untuk membagi traffic begitu. Nah, kalau di sini biasanya dia akan bagi itu sama rata kanan kiri. Kemudian kedua itu fungsinya dia itu adalah health check. Health check. Oke, ya dia itu tugasnya dia adalah health check. Jadi kalau misal di sini, dia akan lihat nih, entah ada beberapa metodenya, entah Anda bisa pakai HTTP atau Anda juga bisa pakai ping gitu ya. Mereka akan cek instance-nya. Instance-nya ini sehat nggak? Gitu. Kalau misalnya instance-nya itu nggak sehat, dia itu nggak akan kirim ke situ. Jadi di sini dia akan cek nih. Oke, dia akan cek ini sehat atau enggak gitu. Oke. Salah. Oke, dia akan cek dia ini sehat atau enggak. Kemudian dia ini akan sehat sehat atau enggak. Kenapa kita perlu ada health check ini? Karena sebenarnya health check ini juga akan pengaruh sama si load balancer ya, begitu. Jadi kalau misalnya kita punya mesin gitu ya, mesinnya itu mati atau mesinnya itu problem gitu ya, dia itu tidak akan kirim ke sana. Dia tidak akan kirim trafficnya itu ke yang mesin yang problem. Dia cuma kirim ke nomor 2 aja begitu. Nah, nanti dia bisa recovery, dia bisa bisa sembuh gitu ya. Kalau misalnya dia sembuh sendiri gitu, ya sudah, dia bisa dikasih lagi. Tapi kalau enggak, ya yang tahu sehat atau enggak itu adalah load balancer. Jadi health check-nya itu ada di load balancer ya. Oke. Nah, nanti biasanya di sini kalau kalau kita punya satu komponen lagi, di sini ada satu service lagi nih, namanya itu adalah CloudWatch gitu. Nah, CloudWatch ini yang melakukan monitoring. Dia tugasnya cuma buat monitoring aja. Dia bisa monitoring server ya, gitu ya. Dia bisa monitoring instance ya. Kemudian ya dia juga bisa monitoring si load balancer ya, gitu ya. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, nggak ada. Oke, ya. Jadi CloudWatch ini yang fungsinya untuk monitoring. Dia bisa monitoring servernya dan dia juga akan monitoring load balancer ya. Jadi kalau misalnya si load balancer-nya ini bilang, ini kayaknya ada yang mati satu deh, gitu. Ini ada yang mati satu misalnya ya, misalnya di sini error. Kayak misalnya si nomor satu ini error. Ya si load balancer ini akan kasih ke CloudWatch, CloudWatch ini kayaknya ada mesinnya gua yang error nih di sini. Gitu kan. Do something dong. Mungkin yang bisa di do something dari CloudWatch, dia bisa bikin report gitu. Dia akan report ke admin, admin ini ada servernya satu yang mati nih. Kalau load balancer Anda cuma ada dua, ini cuma ada satu. Begitu. Nah, tolong dibenerin atau apalah misalnya seperti itu. Tapi yang ngecek health check itu adalah load balancer ya. Tapi yang monitoring itu adalah CloudWatch ya, begitu. Kalau misalnya si load balancer ini nggak ngomong error, CloudWatch ini juga nggak tahu juga, begitu. Oke, jadi yang ngecek itu harus si load balancer ya. Oke, nah jadi kalau kita mau belajar tentang load balancer itu ada beberapa poin, ada 2 poin to be exact, gitu ya. Jadi load balancer itu yang kita harus bikin dari load balancer. Pertama, ini adalah ya load balancer ya. Ini yang kita harus bikin load balancer ya. Kemudian di load balancer itu mereka punya yang namanya target group gitu. Ini adalah target group ya. Oke, ini di kotak yang ini adalah target group ya. Jadi si load balancer itu dia itu akan kasih dia akan kasih request-nya tuh kemana? Ya request-nya itu ya ke target group ini gitu. Jadi nanti di sini ada target group ya. Kemudian target grupnya itu isinya siapa sih? Misalnya kalau di sini kan isinya si satu sama si 2 misalnya kayak gitu. Oke, si satu dan si 2 ya udah dia akan jalan terus begitu. Oke? Nah, sekarang kita mau coba bikin seperti ini. Kalau kemarin teman-teman udah bikin kan, ada teman-teman udah bikin yang model kayak gini. Di sini cuma ada satu web server aja, Anda connect-nya ke IP yang ini, gitu kan. Nah, sekarang kita mau coba bikin supaya mereka masuknya ke sini, gitu ya. Oke, kita mau belajar tentang load balancer jadinya. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Jadi ini teman-teman bisa langsung implement kalau misalnya teman-teman udah selesai.
di tempat yang kemarin teman-teman bikin, ya itu bisa langsung diimplement atau kalau misalnya teman-teman mau coba dulu juga boleh. Maksudnya kalau teman-teman mau coba, mau ngecek nih, saya mau coba dong ini load balancer-nya nyala atau nggak sih? Ya boleh. Oke, ini saya educator. Seperti biasa ya, saya login, saya AWS account. Oke, 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 ya udah ya. Ini kalau udah kayak gini kan udah kebuka nih manajemen konsolnya. Kemudian saya mau install EC2 dulu ya. Ini saya cuma sampling aja. Saya cuma kasih sampelnya ke teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa coba jalanin. Oke, saya punya instance running juga banyak. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya jangan lupa untuk matiin server ya. Karena kalau misalnya servernya nggak dimatiin, nanti jalan terus. Nanti habis tweetnya ya. Oke, ini kalau udah nggak dipakai, misalnya ini saya udah nggak pakai ya, saya matiin aja dulu. Anda bisa stop kalau Anda mau matiin. RDS juga bisa di stop ya, jadi bukannya dia jalan terus, RDS juga kalau Anda nggak mau pakai, Anda stop aja. Oke, kemudian saya kemarin punya launch template. Jadi saya punya launch template. Ini launch template-nya itu kalau nggak salah saya punya launch template-nya itu Debian. Ini ya, ini saya punya Linux Debian Web Server. Jadi saya mau create nih, saya mau create server saya aja. Saya mau create di sini launch, begitu ya. Oke, saya mau bikin servernya ada dua. Karena kan kita mau bikin load balancer kan. Jadi saya mau bikin dua. Wih, dua. Gitu ya, saya mau bikin dua. Gitu. Nah, ini kan fungsinya kenapa sih kita bikin launch template? Ya, untuk memfasilitasi orang-orang males ya, kayak kita. Oke, kita klik. Udah jadi dua. Gitu. Keren kan? Nah, nah ya, ini jadi dua nih langsung. Nggak pakai L. Oke, ini udah jadi dua. Gitu ya. Wah, ini banyak banget ya. Server saya ini banyak nih. Semakin semakin banyak ngajarnya nih, sampahnya makin banyak nih di sini. Oke, oke. Ini saya bilang ini web ya. Ini web satu. Ya, elah. Web satu. Oke, save. Nah, ini saya punya server namanya web satu. Kemudian ini saudaranya web 2. Ini berarti saya punya dua server nih. Saya punya web satu sama server kedua namanya adalah web 2. Nah, kita mau coba dulu nih. Coba dong web satu ya. Ini web satu IP-nya 100. Angkanya bagus juga ya, 100. Coba-coba. Ini 100. Nah, gini ya. Ini kan kalau kita lihat nih, oh ini udah ada, ini namanya si 100. Oke, kemudian web 2 juga karena dia saudara gitu kan. Ini belakangnya 107 ya. Ini belakangnya 229 nih beda. Oke, jadi ini karena dia identik dan tadi kita bikinnya pakai launch template, ya dua-duanya udah nyala begitu. Jadi saya punya web server satu sama saya punya web server 2 begitu. Tapi kalau kalau kita tulisnya seperti ini teman-teman jadi nggak ngerti nih, ini sebenarnya web server satu atau web server 2 karena identik gitu kan. Oke. Kita bisa putih dulu. Oke, kita bisa putih, kita punya Debian juga di sini. Mana nih Debian? Ini kita punya Debian, kita load. Oke, ini yang web server 2 ya. Kalau nggak salah ini yang web server 2, 107. Oke, salah. Apa tadi key-nya? Oke, kalau nggak salah itu yang Malang. Load. Ya, ini ya Debian Malang kayaknya. Coba dulu lah. Klik. Ya, bener ya. Ini yang Malang ya. Berarti ini tadi yang server 2 nih, yang di sini. Oke, oke, kita ganti sedikit nih. Di sini saya bilang sudo, loh ada Malang HTML. Sudo echo, ini server 2. Kemudian saya masuk server.txt. Misalnya gitulah.
Oke, ini server 2. Ya, sudo echo, apa salahnya ya? Hmm, adalah echo server 2, server.txt. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya saya klik di sini, server.txt. Oke, server.txt di sini ada tulisannya nih, server 2, begitu. Oke. Kemudian kita juga perlu masuk ke server satu lagi dong untuk membedakan kan. Oke, saya bilang nih putih. Oke, saya bilang tadi Malang. Malang. Load. Oke, kita masukin di sini. Salah. Oke, ini ya, saya masuk ke sini. Di sini sama. Oke, di sini saya bilang sudo su cd var www html echo gitu ya. Misalnya saya bilang nih server 1. Server 1. Server.txt. Gitu. Ya, jadi sekarang kita punya server.txt juga. Jadi kalau di server 2, server.txt-nya tulisannya server 2. Tapi kalau di server 1, server.txt-nya itu tulisannya adalah server 1. Begitu. Jadi kita punya dua server, yang yang satu server 1 dan juga yang kedua adalah server 2. Begitu. Tapi pastinya walaupun kita punya dua server, kita nggak mau dia itu jalannya sendiri-sendiri gitu. Mana tadi blue script saya ya? Ya, jadi kita juga nggak mau, jadi kalau misalnya kita seperti ini, kita bukan berarti punya 2 poin. Misalnya orang masuknya ke server 1, orang masuknya ke server 2, ya kita nggak mau begitu, gitu. Kita maunya sebenarnya alamatnya satu, gitu kan, satu IP atau namanya misalnya detik.com, ya nggak mungkin detik.com 1, detik.com 2, maunya satu aja detik.com, begitu baru nanti di sini dia akan bagi, begitu ya. Berarti kita harus create si load balancer-nya ini. Oke, nah gimana create load balancer ya? Jadi kita masuk ke sebelah kiri nih, di sebelah kiri bawah ini ada load balancer. Oke, kita klik load balancer ya. Kita akan coba create load balancer ya. Oke, masih muter-muter. Oke, ini load balancer, default-nya kita nggak punya load balancer, ya kita create aja load balancer ya. Di sini ada pilihannya, gitu. Anda bisa pilih application load balancer, network load balancer, atau classic load balancer. Yang kita mau coba di sini adalah yang namanya network load balancer. Begitu. Biasanya nanti kalau Anda udah lebih advance, Anda bisa ke application load balancer. Jadi kalau network ini masih ke server atau masih ke satu instance. Tapi kalau misalnya di application itu udah mulai masukinnya ke HTTP atau HTTPS. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman punya abc.com/register gitu ya. Jadi kalau kalau register itu kan untuk registration, atau kalau sebelumnya kita punya abc.com/admin. Nah, adminnya itu mau dilempar kemana gitu. Adminnya itu bisa di dua server, server A dan server B. Tapi kalau misalnya abc.com/member gitu ya, itu bisa dikasih ke server C dan server D gitu. Tapi dilihat dari abc.com-nya itu sama, cuma nanti direktorinya atau URL-nya itu bisa beda begitu. Oke, tapi kalau misalnya di network load balancer itu lebih ke satu IP. Jadi ketika Anda masuk ke dalam satu IP, kemudian Anda akan di load balancer-nya kemana. Jadi kalau application memang lebih ke level applications. Oke, kita masuk ke load balancer yang network, begitu ya. Kemudian di sini saya bilang, oke, saya bilang namanya PHP RDS, gitu ya, karena kita lagi project PHP RDS. Kita bilang PHP RDS, kemudian ini internet facing. Jadi load balancer ini kalau sekarang di dalam kasusnya kita itu ke internet facing, berarti itu dia langsung keluar. Orang-orang yang ada di dunia ini ya akan akses si load balancer ini. Tapi ada kemungkinan juga mereka itu dua stack gitu ya. Jadi ada kemungkinan, kalau ini kan kita bentuknya seperti ini. Nah, mereka itu juga mungkin bentuknya kayak gini. Eh eh, di sini deh, misalnya ya. Nanti saya balik lagi ke situ. Jadi mungkin juga bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalnya misalnya di sini saya ada internet gitu ya. Kemudian di sini ada load balancer. Kemudian ya load balancer-nya kalau tadi saya bilang kan di sini ada target group ya. Di sini ada target group. Kemudian ada instance 1, instance 2. Dia kan akan share nih ke sini.
gitu ya. Nah, ada kemungkinan juga kalau misalnya di belakangnya itu ada engine yang lain atau di belakang itu ada keperluan yang lain. Ini juga bisa ditaruh juga load balancer-nya itu di internal begitu. Oke, baru di sini nanti ada lagi servernya. Gitu. Jadi bisa bisa 2 stack atau 3 stack atau 4 stack terserah begitu. Jadi kalau misalnya di depan nih orang masuk ke sini, cuma nanti ketika mau proses ya prosesnya ke sini. Gitu. Kita punya satu mesin yang untuk proses. Nah, prosesnya itu ditaruh lagi di belakang sini. Jadi prosesnya itu nggak mesti dikerjain satu tempat, tapi dengan kita punya LB lagi, ya prosesnya itu bisa ditaruh di nomor 2. Kemudian di database-nya di mana? Ya kalau kita bentuknya kayak gini, nanti database-nya itu bisa di layer berikutnya. Database-nya bisa di sini. Nah, database bisa ada di sini. Gitu. Kalau ini ya berarti nanti mereka masuk ke sini. Nah, gitu. Jadi kalau yang lebih advance, kita bisa bikin seperti ini. Anda mau nanti kalau misalnya kita bikin seperti ini, Anda bisa tentuin Anda itu maunya yang mana sih? Yang lebih berat tuh yang mana? Misalnya kalau saya bilang, oh sekarang ini saya mau fokus nih si usernya gitu. Si usernya itu yang banyak ya berarti saya di sini. Begitu. Tapi kalau misalnya Anda punya user yang banyak, usernya gede gitu kan, tapi kalau misalnya prosesnya itu cuma satu gitu ya, itu nanti akan berat juga, begitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin marketplace, marketplace itu pertama pasti interface-nya banyak. Semua orang masuk ke marketplace itu untuk flash sale. Tapi kalau misalnya Anda cuma nampung usernya bisa masuk, tapi ada kemungkinan nanti user itu nggak bisa transaksi, karena kan transaksi kan proses ya. Jadi kalau mereka mau bayar, mereka mau check out, itu harus ada proses ya. Itu ada kemungkinan mereka nggak di sini, gitu. Mereka cuma mukanya aja. Tapi kalau Anda udah mau proses tuh ada bagian proses ya. Nah ini kalau misalnya prosesnya cuma kecil, cuma satu atau dua, itu bisa nggak cukup, begitu. Oke, nah, makanya ini harus di sini ada bagian interface-nya, di sini ada bagian prosesnya. Dan karena kita itu modelnya modular gitu kan, kita bisa tambahin dan kita bisa kurangin sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi kalau kita mau tambah usernya lebih banyak ya kita tambahin di atas ini. Tapi kalau misalnya prosesnya itu kurang dan kita mau tambahin ya kita bisa tambahin prosesnya di sini. Begitu. Dan ini juga bisa auto scaling. Jadi di sini bisa tambah bisa kurang, di sini juga bisa tambah bisa kurang. Ya jadi menarik ya. Tapi kita belum nyampe situ. Oke, kita nyampe ini dulu lah. Nanti kalau kalau ngomong ke situ kebanyakan nanti Anda makin makin jauh, bingung deh, bukan yang ngerti. Oke, ya kita bikin seperti ini. Oke, ya jadi kalau tadi ditanya, ya kita berarti internet facing gitu, karena kan kita masih tahap awal ya. Ini kita ngomongin untuk web server yang kecil aja, internet facing keluar, kemudian Anda mau listen-nya ke mana? Ya Anda mau listen-nya ke port 80, karena kan kita mau ke web server. Oke, availability zones-nya, ya kita punya yang default nih kalau nggak salah, kita belum apa-apain. Saya nggak inget ininya apa, kalau nggak salah ya udahlah kita pilih aja semuanya. Saya nggak inget ya, jadi di sini ada availability zones ya, tapi saya kebetulan nggak inget ini waktu saya implement di mana. Oke, saya next, kemudian saya next. Oke. Nah, nanti berikutnya adalah setelah kita tentukan load balancer ya, mereka akan tanya di sini target grupnya yang mana, begitu. Karena kalau misalnya tadi Anda ingat di sini di load balancer, mereka itu akan load balancingnya itu ke target group, gitu. Nah, target grupnya ini kita harus define lagi di sini target group ya. Mana nih? Ya, di sini ya, kita harus target grupnya kita harus define lagi karena kita masih baru, kita belum punya, ya kita harus tambahin, kita bikin di sini. Oke, misalnya saya bilang target grup solo. Oke, saya bikin target grup solo. Kemudian ketika Anda punya target grup, isinya apa sih target grupnya? Apakah Anda mau isinya IP atau Anda mau isinya instance gitu? Anda mau define itu dari IP-nya atau dari instance-nya? Oke lah, supaya gampang saya pakai instance saja. Nah, kemudian di sini ada health check ya. Jadi kalau misalnya Anda ingat tadi saya bilang load balancer itu salah satu fungsinya itu adalah melakukan health check, pemeriksaan gitu. Di sini health check-nya dengan TCP. Kalau Anda mau lihat di lebih detailnya di sini bisa ada. Gitu. Gimana sih cara dia nentuin health check-nya? Misalnya kalau di TCP, kalau misalnya saya kontak gitu kan, Anda mesti reply. Kalau misalnya ini ada threshold-nya, misalnya kalau saya udah nyoba 3 kali dalam 10 detik Anda nggak nyaut-nyaut gitu kan, ya berarti Anda nggak hidup gitu. Ini mesti dibaca lagi sih health check, tapi oke lah kita pakai TCP aja. Oke, kemudian next gitu ya. Kemudian next di sini kita bisa bilang register target. Register target. Kalau tadi Anda ingat di sini, ini kita udah masangin target group ya di bagian kotak ini.
Kemudian dalamnya itu siapa? Dalamnya siapa ya? Ini kita harus masukin, kita harus register target ya. Jadi dalamnya siapa? Ya kita tadi punya web 1 sama web 2 ya, yang kita mau masukin. Nah, kita tinggal tambahin di sini, kemudian diklik nih, jangan lupa. Jadi kalau Anda ini terus Anda next, dia nggak akan dimasukin. Jadi Anda masukin di sini, kemudian Anda klik add to register. Jadi dengan seperti ini saya punya TG Solo, isinya adalah web 1 dan web 2. Saya next review, kemudian saya create. Begitu. Nah, kalau udah di-create, ya udah, dia sudah jadi, tapi lagi nunggu gitu. Di sini masih provisioning, begitu. Di sini masih provisioning, oke? Tapi dia sudah dijalanin. Dia udah dijalanin tapi masih nunggu. Nah, dengan seperti itu kita akan punya bentuknya seperti ini, begitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bilang, oh saya kurang nih resource-nya. Kalau kemarin saya ini bisa nanganin 1.000 user gitu kan. Terus sekarang ada 5.000 user atau ada 10.000 user, kayaknya nggak cukup deh. Saya perlu 2 server lagi. Oh ya udah, nggak perlu terlalu galau gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda perlu banyak, Anda perlu tambah lagi, ya udah, ya Anda tinggal bikin lagi di sini servernya. Misalnya Anda mau bikin di sini 3 gitu ya, kemudian di sini 4, misalnya kayak gitu. Misalnya saya punya server 3 sama server 4, ya harus identik tadi. Nah, kemudian nanti server 3, server 4 ini tinggal dimasukin aja, tinggal dimasukin ke dalam target group ya. Caranya gimana? Ya nanti Anda tinggal akses target group ya, kemudian nanti Anda tambahin. Jadi di sini kalau Anda lihat ada load balancing, ada di sini ada target group gitu ya. Anda ada target group. Nah, kemudian nanti di sini ada target group solo yang tadi kita create gitu ya, target group solo. Diklik di sini ada target ya. Yaitu di sini ada target ya. Nah, di sini sudah define nih. Targetnya kalau sekarang ini itu ada web 1 dan web 2. Begitu. Nanti kalau Anda punya 3 dan 4, Anda tinggal register target di sini. Anda tinggal klik register target. Nah, di sini nanti ada list ya, gitu kan. Anda mau nambahin apa sih? 3 dan 4 misalnya. Anda tinggal klik aja, register, dia masuk ke sini. Nanti otomatis dia akan dimasukin ke dalam target group ini. Jadi Anda sekarang punya 1, punya 2, punya 3, punya 4. Begitu. Kalau misalnya Anda mau kurangin gimana? Ya sama, Anda ke target group, Anda remove aja. Anda remove ya dia akan dicopot dari target group ini. Tapi ya tetap semua kontaknya akan ada ke load balancer ya, bukan ke masing-masing instance. Jadi dengan seperti ini Anda bisa tambahkan dan Anda juga bisa kurangin. Tapi sekali lagi ini belum ngomongin auto scaling, karena kalau auto scaling itu konsepnya mirip seperti ini, tapi saya maunya dia lakukannya otomatis. Kalau misalnya traffic saya besar, ya saya tambahkin otomatis. Kalau traffic saya sudah berkurang, ya saya akan kurangin secara otomatis. Tapi kalau kita lakukan yang sekarang diajarin, ini masih manual. Jadi kalau saya mau tambahin ya saya tambahin, kalau saya mau kurangin ya saya kurangin, begitu. Ya, tapi konsepnya seperti itu. Terus kalau nanya, wah nanti kalau misalnya saya tambahin, trafficnya langsung ke situ atau enggak? Atau kalau misalnya saya kurangin nih dari 1, 2, saya copot nih nomor 2-nya gitu kan, itu langsung mati atau enggak? Enggak. Jadi kalau misalnya Anda tambahin atau Anda kurangin, itu mereka ada prosesnya gitu. Jadi ketika Anda kurangin, itu ada yang namanya connection draining. Jadi kalau misalnya Anda sekarang punya 1 dan 2 nih, terus Anda cabut nomor 2-nya, itu nggak langsung semerta-merta 2-nya itu langsung dikeluarin dari target group, nggak kayak gitu. Mereka akan lakukan connection draining dulu. Jadi yang orang-orang yang kedua gitu ya, itu akan dikurangin dulu traffic ya, makin lama makin kecil, sampai nanti udah nggak ada lagi yang kedua, baru 2-nya itu di-remove dari target group. Jadi semuanya akan masuk ke 1. Begitu juga dengan kalau misalnya Anda mau nambahin, misalnya Anda punya 1, 2, kemudian Anda mau tambahin 3 dan 4 gitu ya, itu masukin ke target group, itu juga nggak langsung jalan. Mereka itu ada proses initialize dulu. Mereka initialize dulu, mereka ready dulu, begitu ya, dicek dulu. Nanti kalau misalnya mereka sudah ready, baru traffic-nya dipindahin, 1, 2, 3, 4, begitu. Oke, jadi dia benar-benar smart gitu ya. Mereka nggak langsung dicabut terus semua connection-nya berantakan, nggak kayak gitu. Jadi ada prosesnya. Oke, dan ini kalau load balancer agak lama, mungkin sekitar 5 menitan ya, 5 sampai 10 menit. Jadi kalau di cloud 5-10 menit aja lama ya. Kalau biasa kan kita nunggu sebenarnya lebih lama lagi. Oke, ya ini udah tadi kita lihat nih load balancer ya. Oh, ini sudah ya. Jadi kalau kalau kita lihat di sini load balancer-nya ini statusnya sudah aktif nih.
gitu. Jadi di sini statusnya sudah aktif, dia sudah jalan, begitu, dia sudah berfungsi. Jadi kalau tadi Anda lihat, ini tetap bisa diakses, gitu, ini saya refresh. Ini servernya tetap bisa diakses, server 1 dan server 2 harus ya. Nah, tapi sekarang kalau di load balancer-nya itu sama kita punya endpoint-nya. Kita punya di sini ada record ya, DNS name-nya. Oke, DNS name-nya saya bisa copy, gitu ya, saya copy, kemudian saya bisa taruh di sini. Ini ya. Nah, gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, wah ini server ya, karena default page kan kita nggak bisa lihat nih, ini sebenarnya server 1 atau server 2 kita nggak kelihatan, begitu. Tapi kalau misalnya Anda ingat, tadi di servernya ini kita udah bikin ini, di belakangnya ini ada server.txt, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari server.txt, kita baru bisa tahu dia ini siapa. Nah, di sini dia adalah server 1, begitu. Jadi ketika kita request ini, masuknya ke load balancer, tapi dari load balancer itu kasihnya ke server 1, begitu. Oke, nanti kita bisa coba lagi nih, kita coba refresh gitu ya. Saya coba refresh. Ini Anda bisa lihat di sini berubah. Ini sekarang jadi server 2, begitu. Jadi ketika Anda punya koneksi baru, dia kasihnya ke 2. Begitu. Jadi kadang-kadang Anda bisa ke 1, kadang-kadang Anda punya kedua. Jadi dengan seperti itu ya traffic-nya sudah di load balancing begitu. Tapi sekali lagi ya servernya itu harusnya identik, harusnya sama. Kalau dari study case yang kita punya kemarin, ya dia ini harusnya sebagai showing result aja. Jadi kalau misalnya Anda sudah masuk-masukin di sini ya result-nya ada di sini. Begitu. Dan kalau misalnya saya punya 1, 2, 3, 4, ya orang-orang yang masuk itu ya akan kelihatannya sama aja gitu. Dia nggak tahu itu servernya ada berapa, begitu. Dan yang menarik adalah Anda nggak perlu start big ya. Anda nggak perlu pakai double Excel, 4 Excel untuk nanganin segini banyak traffic ya. Tapi Anda cukup pakai micro, gitu kan. Anda tuh cukup pakai nano aja, gitu kan. Tapi nanti di sini army-nya banyak, gitu, tentaranya banyak. Di sini ada 4, ada 6, ada 10. Dan Anda sebagai customer, Anda sebenarnya nggak tahu. Kalau sebagai user Anda nggak tahu di sini Anda masuk ke server yang mana, servernya berapa, begitu. Contohnya kalau Anda di marketplace gitu kan, pasti sebenarnya Anda akan wondering kan, wah ini kalau misalnya si toko ini gitu kan, wah kok bisa banyak banget ya, itu servernya berapa gede tuh. Mungkin Anda berpikirnya, wah itu 16 core, sekian puluh giga memorinya. Sebenarnya bisa juga enggak gitu. Bisa aja di sini cuma T2 micro, 1 core 1 giga, tapi banyak gitu. Mungkin ada 10, mungkin ada 20, tapi Anda nggak tahu. Karena ya performance-nya akan kelihatannya sama aja dan kelihatannya akan baik-baik aja. Gitu. Di sini yang kecil-kecil di depannya, kemudian database-nya aja yang diperkuat. Karena kan at the end mereka akan transaksinya di database. Ya adminnya juga nggak ada di sini. Jadi kalau misalnya Anda ketik marketplace/admin, ya nggak ada gitu. Karena di sini kan kita nggak ada admin page-nya nggak. Admin page-nya itu ada di back end-nya. Jadi orang-orang yang ngisi data dan lain-lain itu adanya di sini. Yang kontrol ya adanya di sini seharusnya, bukan di sini. Jadi kalau mau di-hack di sini nggak bisa, gitu. Oke, ini tadi step satunya kita bisa punya topologi seperti ini, tapi step 2-nya itu bisa yang kayak gini tadi, gitu, bisa double-double gini. Ya, tapi database tetap di paling bawah ya. Dan database ini nggak bisa di load balancer ya. Jadi kalau misalnya oh kalau gitu nanti kalau database-nya kita pakai kecil aja dong. Nanti kita pakai 2, nggak bisa. Database itu nggak bisa 2 gitu. Karena database itu kan harus ditulis kan. Ya nggak sih? Kalau database itu ada yang namanya master dan slave gitu. Tapi kita nggak bisa nulis ke database, kedua database itu untuk ditulis nggak bisa. Nanti hasilnya nggak sinkron gitu kan. Jadi kalau misalnya saya update, terus Anda update juga gitu kan, itu kedua database. Nanti data yang terakhir tuh yang mana? Nggak kelihatan jadinya. Nggak bisa. Jadi database tuh nggak bisa 2 kanan kiri seperti web server ini nggak bisa. Database tuh biasanya cuma 1, dia ada master dan ada slave. Ketika Anda tulis, ya Anda tulisnya ke satu database, harusnya seperti itu. Nanti ketika Anda punya nulisnya banyak, ya bukan database yang gituin, nggak. Ya, kalau nulisnya banyak itu ada cache ya, ada kayak buffer ya, sehingga ya dia bisa ditampung dulu di situ. Ya mungkin nantilah kita ngomongin database ya. Oke, apa tadi ya? Ya gini ya, jadi udah bisa nih server 2, tadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke, udah kira-kira saya sudah ngomong sekitar 1 jam. Ada yang mau ditanya? Teman-teman semua, sama seperti tadi, kita menggunakan Chime. Kalau Anda mau nanya di Chime boleh, Anda mau nanya di WhatsApp group juga boleh. Oke, partner ya nanti saya jawab aja.
Load balance kan sudah dibuat, terus gimana caranya alamat server 1 dan alamat server 2 kita tutup, gitu. Yang bisa akses hanya endpoint dari load balancer. Oke, jadi kalau misalnya ini ada pertanyaan kan, sebenarnya cukup bagus gitu kan, gimana sih caranya kalau saya mau, bikin supaya kita ini si servernya itu nggak usah pakai IP atau nggak bisa diakses oleh IP public ya, gitu. Ya bisa aja gitu. Jadi kalau tadi kan ketika kita bikin seperti ini gitu ya, ketika kita bikin instance, nah instance-nya itu kita kasih, IP public gitu, di sini ada IP public ya. Nah ini bisa juga ketika kita bikin instance tuh nggak ada IP public gitu. Jadi ketika kita launch instance nih, kalau misalnya teman-teman ingat, di sini waktu kita launch instance, misalnya saya punya ini, misalnya Debian Web Server ya, ini yang Debian Web Server saya udah punya, kemudian di sini ada instance type ya, gitu kan. Nah, biasanya di langkah nomor 3 itu ada tulisannya di sini, ada auto assign public IP gitu. Kalau kita bilang auto assign IP public IP, maka otomatis masing-masing server itu punya IP public sendiri-sendiri. Begitu. Tapi kalau misalnya saya bilang, oke saya nggak mau punya IP public gitu ya, supaya secure, ya saya disable aja. Begitu. Nah, dengan seperti ini, nanti otomatis instance ya, atau si web 1 dan web 2, itu nggak ada IP public ya. Dia hanya ada IP private ya. Begitu. Jadi dia cuma ada di dalam kotak ini aja, gitu. Mereka nggak terpublish di luar. Dengan seperti itu ya, kita akan paksa semua orang yang memang langsung load balancer, ya semua orang langsung masuk begini. Begitu. Oke? Ya, itu tadi pertanyaannya, cukup bagus. Oke, kemudian ada pertanyaan berikut ya. Saya membuat 4 instance. Satu instance main, inbound, outbound, TP tergabung ke dalam. Iya, jadi kalau sekarang memang kita belum ngomongin, supaya kontennya sama, Pak, begitu. Jadi tapi tetap bisa, nanti pasti akan kontennya pasti akan sama. Sebentar ya, mana tadi Bluescape saya? Bluescape Bluescape di mana sih? Di sini. Ya, jadi kalau kalau seperti ini, ya memang ini kita belum, ngomongin gimana sih caranya kalau kita, update konten, gitu. Karena ini pasti, mungkin kayak teman Anda tanya gitu kan, ini kontennya nanti nggak sinkron, gitu. Kontennya ini nggak sama nih, kalau saya buat seperti ini, gitu kan. Jadi kalau misalnya saya mau ada update, wah ini berarti saya mesti update dong 1, 2, 3, 4. Repot juga ya kalau update-update kayak gitu kan. Ya itu nanti ada beberapa, metodenya lagi, mungkin, setelah pesan-pesan berikut. Oke, nanti dulu ya, habis ini. Kalau nggak entar panjang. Oke, ya disimpan ya Pak itu. Simulasi kita lihat load balancing Pak, simulasi kita lihat monitoring load balancing-nya dong. Oh iya iya, oke oke. Jadi, ini nanti disimpan setelah ini, berarti ngurusin konten. Kemudian kalau kita mau lihat, eee eee, rekaman yang kemarin, ya rekaman yang kemarin kayaknya kemarin, siang atau sore itu udah dikirim kan, ada 1A, 1B, sama 2A kayaknya. 2A, 2B atau 2A ya? Wah, saya nggak ingat juga nih. Kayak 2A, 2B kayaknya. Oke, kemudian kalau simulasi kita lihat monitoring load balancing. Oke, kalau kalau load balancing-nya itu sebenarnya, nggak kelihatan dia itu ke A ke B gitu ya, karena kalau waktu ke A ke B, kayak tadi saya bilang, cara ngelihatnya udah kita masuk ke endpoint-nya aja. Kemudian di sini ada kalau saya, bikin satu identifier aja gitu kan, misalnya satu file, server 1, server 2, biasanya Anda juga bisa pakai PHP juga sih, kalau Anda mau. Nah, di sini kalau ini kan server 1, kalau saya refresh nih masih server 2 gitu ya, ini nggak kelihatan nih. Nah, tapi kalau misalnya Anda nanya, "Saya mau lihat dong ini, gimana sih prosesnya," atau, "Ini jalannya gimana," gitu kan. Eee, nah ini bisa tetap sama. Jadi di masing-masing service-nya si AOS, itu kita bisa monitoring, begitu. Kita bisa monitoring traffic-nya, coba ya kita lihat dulu ya, di load balancer. Biasanya saya pakainya mmm, pakai CloudWatch, begitu. Tapi ya ini mesti dilihat dari sini. Coba bentar, lihat dulu ya. Ini load balancer, gitu saya klik load balancer yang tadi, di sebelah kiri. Kemudian kita bisa lihat di load balancer ya. Nah, di sini ada monitoring-nya, gitu. Anda bisa lihat di sini monitoring-nya. Nah, di sini ada hasilnya, gitu, Pak. Oke, karena kalau sekarang udah lebih keren gitu ya.
Jadi di sini Anda udah bisa lihat nih, load balancer-nya itu traffic-nya berapa banyak sih, gitu. Berapa banyak active flow-nya itu ada berapa? Ya karena kita cuma kecil kan, ya cuma ada dikit, cuma ada 3 atau ada 4 begitu. Oke. Di sini ada capacity unit ya, kemudian ada reset count-nya dan seterusnya. Begitu. Jadi kita bisa lihat kurang lebih di sini. Oke, ya ini bisa lebih detail lagi sih. Kalau di target group ada nggak ya? Target group, ya target group juga kayaknya ada. Ini di target group. Di sini ada monitoringnya juga. Oke, jadi kalau di load balancer-nya kita cuma lihat untuk traffic ya atau flow ya. Tapi kalau di target group ini kayaknya kita bisa lihat dari instance-nya deh. Nah, di sini ada kelihatan nih. Nah, di sini ada healthy atau unhealthy ya. Healthy atau unhealthy instance begitu. Jadi di sini unhealthy instance-nya nggak ada. Sehat, semuanya sehat. Kemudian di sini healthy instance-nya ada 2 nih di sini. Di sini kan ada titiknya nih. Nah, di situ ada kalau kalau teman-teman lihat itu ada healthy host count-nya ada 2. Begitu. Jadi dengan seperti ini ya dia akan bilang ini sehat gitu. Kalau di sini nggak ada, karena kan di sini nggak ada yang nggak sehat, semuanya sehat semua. Begitu. Di sini ada 2 instance-nya. Nah, ini kalau kalau Anda mau iseng gitu ya, kalau Anda kurang kerjaan mungkin, Anda mau iseng gitu, ini demi demi pengetahuan ya, kita bisa coba gini. Misalnya di sini saya mau coba nih, bener nggak sih kalau ini mati, dia akan baik-baik aja. Ini saya punya web 2 gitu ya, web 2 ini kan bagian dari load balancer itu kan. Web 2 ini saya coba matiin. Oke, kalau matiin, ya mati. Klik-klik. Oke, saya stop ya. Oke, stop. Nah, kalau saya stop ini kan sebenarnya udah pasti problem dong, ya nggak sih? Yang satu hidup, yang satu mati gitu. Nah, kalau tadi kan kalau kalau satu mati, mati semua. Nah, ini harusnya kalau kita pakai seperti ini, dia itu harusnya nggak akan masuk ke server 2, orang server 2-nya dimatiin gitu kan. Oke, ini mungkin masih masih proses ya, karena untuk menentukan healthy atau nggak healthy-nya itu tadi kalau nggak salah 30 detik, 10 detik kali 3 begitu. Nanti kita bisa lihat nih di sini. Kita bisa lihat di sebenarnya idealnya kalau kita mau lihat tuh di target group ya. Oke, ini butuh waktu ya, karena walaupun dia langsung dimatiin, dia tadi ada sistem health check ya. Kalau Anda nggak miss, lihatnya itu dia akan coba 3 kali, dikali 10 detik gitu. Jadi dia kalau dia udah sensing itu 30 detik dia nggak nyala, nah dia baru akan tulis di sini bar-nya ini dia akan detect gitu. Tapi kalau sekarang dia belum kelihatan. Nah di sini kalau Anda ya kita belum ngomongin CloudWatch, memang belum ngeliatin monitoring. Di sini kan jamnya beda ya, ini 1.30, 2, kayaknya nggak valid banget gitu. Di sini kita bisa ganti nih harus ya. Oke, ini selama 1 jam masih kayak gini. Nah di sini ada ininya. Di sini cuma bisa refresh doang. Oke, ini masih masih kelihatan ya. Ini healthy host-nya kelihatannya mereka akan baik-baik aja. Masih masih nggak dia masih nggak berasa kalau ada yang unhealthy. Karena ya, musti lewatin waktunya dulu, gitu. Di sini kalau Anda lihat nih di monitoring ya, target group ya, gitu ya, register targetnya web 2-nya masih healthy, gitu. Karena tadi kita healthy check-nya itu cukup lambat. Nah, sekarang kalau Anda lihat, kalau saya refresh, dia bisa tahu nih, statusnya adalah unhealthy. Artinya adalah web 2 ini nggak aktif nih, atau something problem lah. Si load balancer-nya itu ngecek ke web 2, dan web 2-nya itu nggak respon. Maka dia akan bilang nih statusnya unhealthy. Nah, kalau dia udah tahu ini unhealthy, dia itu tidak akan lempar traffic-nya itu ke web 2, begitu. Nanti kalau di monitoring, ini juga harusnya udah kelihatan ada unhealthy-nya. Oke. Oh, belum ya, ini belum belum refresh. Iya, di sini masih belum refresh ya, karena ini mungkin grafiknya gede kali. Mungkin sebentar lagi dia baru refresh gitu, karena dia agak delay sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini healthy count-nya masih 2, tapi nanti dia ada healthy count-nya itu tinggal 1 begitu. Karena dia ada butuh waktu untuk generate dashboard-nya ini.
Tapi tadi kalau kita lihat dari targetnya, dia udah bisa tahu dia itu unhealthy. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau kita balik lagi ke sini, kita balik lagi ke server TXT ini dia nggak akan kasih ke server 2. Kalau Anda lihat di sini, ini pasti server 1. Begitu. Karena apa? Karena server 2-nya mati, gitu kan. Nah, itu fungsi load balancer seperti itu. Jadi, kita benar-benar jalan, dan seperti ini kan customer nggak akan kecewa ya. Jadi kalau kalau tadi, kalau kita cuma punya satu doang, itu namanya single point of failure. Kalau server itu mati, ya udah bye-bye, begitu. Tapi kalau misalnya seperti ini, ya servernya itu nyala atau mati, kalau misalnya salah satunya mati gitu kan, ya udah tetap, ada satu server yang tetap standby. Ini namanya istilahnya adalah high availability. Jadi apapun yang terjadi, dia akan tetap nyala, gitu. Nah, ini grafiknya nggak update-update nih. Ya mungkin nunggulah, dia nunggu nunggu update-nya dulu. Ya karena dia, ngelihatnya ini selama 1 jam ya. Kalau ngelihat 1 jam itu, jadi dia kayaknya agak lama nih. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba lihat. Oke, tadi ada pertanyaan di Chime, saya belum lihat WhatsApp nih. Menonaktifkan dan mengaktifkan RDS-nya di bagian mana, Pak? Menonaktifkan ya, kalau kalau nanyainnya RDS, ya RDS-nya itu berarti di RDS ya, Mas, begitu. Kalau ini kan tadi load balancer. Jadi kalau ada RDS, ya berarti di RDS. Ini ada RDS, gitu kan. Nah, RDS itu kan ada database ya. Jadi sama kalau kita punya instance, kita punya EC2 kan, EC2, ya kita bisa nyalain, kita bisa matiin, begitu. Tapi kalau misalnya di RDS juga ya mirip kayak gitu. Jadi kita punya seperti ini, gitu ya. Kita punya seperti ini, misalnya nih saya punya DB Solo gitu, saya klik, ya ini statusnya stop nih, ini statusnya stop, gitu. Kalau mau dinyalain ya di sini ada action, ya start, gitu. Ya jadi kalau mau stop ya stop, kalau mau start ya start, begitu. Ya jadi nggak mesti dia nyala terus. Kalau misalnya Anda lagi nggak pakai, Anda stop aja. Nanti kalau Anda misalnya Anda nge-lab nih sampai jam 8 malam gitu kan, terus Anda kira-kira, udah deh, saya nggak lanjutin dulu, mungkin nggak tahu kapan saya lanjutinnya, ya Anda stop aja dulu. Ya nanti kalau Anda mau mulai lagi, ya jangan lupa dinyalain dulu, Anda nyalain. Tapi kalau misalnya dia operasional kan dia nyala terus, gitu Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya sambil nunggu? Oke, saya coba lihat dulu ya di WhatsApp, saya belum megang WhatsApp nih. Oke, ada yang mau nanya? Jadi kalau mau nanya boleh ditanya ya, Anda boleh nanya di Chime, atau Anda boleh nanya juga di WhatsApp. Ada yang mau nanya? Kalau Anda mau nanya, silakan, boleh ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, eee, mungkin saya kasih waktu, 45 menit. Jadi, teman-teman boleh break dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah itu, teman-teman boleh lab ya, jadi sampai dengan jam 10, 15 begitu. Jadi, nanti kita lanjut lagi jam 10.15. Nah, objektifnya adalah yang teman-teman harus coba, itu adalah membuat load balancing. Bentuknya saya mau buatnya seperti ini. Jadi kita udah punya seperti ini, kemudian saya mau ya server ini, server 1 dan server 2, Anda cobain nih load balancing-nya gimana sih, bikin load balancer tuh seperti apa, target group tuh seperti apa, masukin ini ke dalam target group tuh seperti apa. Kemudian waktu Anda akses si load balancer-nya itu jalan atau enggak sih, bener atau enggak, begitu. Jadi kalau yang tadi saya cobain, di masing-masing server ini, saya kasih ada server .txt. Misalnya server 1 dan juga server 2. Jadi dengan saya punya server 1 dan server 2, nantinya saya bisa tahu gitu, oh ini server 1, ini server 2, begitu. Tapi sebenarnya nggak perlu kayak gitu juga. Ketika Anda akses ini kan saya cuma perlu proof of concept kan, saya cuma perlu tahu dia itu pindah nggak sih server 1, server 2, kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah dia udah pasti harus jalan.
Oke, jadi 10 sampai 15 menit boleh break dulu, boleh ke toilet atau mungkin boleh makan dulu. Kemudian sekitar 30 menit Anda boleh coba load balancer ya. Oke, jadi tujuannya atau objektifnya adalah kita mau bikin load balancer ya. Untuk bagian klien ya, jadi bukan bagian admin, tapi di bagian kliennya yang kita mau bikin load balancer. Oke, recordingnya saya stop dulu. Oke, recordingnya saya stop dulu.